Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan pelajaran bahasa Inggris, di mana kita akan belajar terkait dengan story atau cerita gitu ya. Nah, kita akan mengupas beberapa cerita pendek saja gitu ya, untuk teman-teman belajar juga. Jadi pembelajaran kita kali ini adalah membaca ya, dan menghafal ya melalui kalimat seperti ini. Oke, baik kita langsung mulai saja ya. The rabbits and the tortoise. Artinya apa? The rabbits itu adalah kelinci. Karena pakai S ya, berarti kelincinya banyak. The rabbits ya, berarti kelinci-kelinci dan para kelinci dan tortoise dan kura-kura gitu ya. In a lush forest. In a lush forest. Nah, artinya apa? In a lush forest itu artinya di sebuah hutan. Itu bisa dikatakan sebuah kalau atau tempat gitu ya. Lush forest itu hutan. Lush itu yang rimbun. Nah, yang rimbun, lush itu rimbun ya, rindang gitu ya. Indah enak gitu. Rimbun itu apa namanya? Adem gitu ya. Rimbun banyak pepohonan gitu ya. Their life famously are cats and rabbits. Theirs hiduplah seekor apa? Kelinci yang terkenal sombong. Arrogant. Famously itu terkenal. Alive hiduplah gitu. Dari kata live tambah ed, jadi hiduplah. Bisa di sana hiduplah seekor atau enggak seekor apa namanya kelinci yang terkenal arogan, gitu. Bisa aja seperti itu. Atau hiduplah seekor kelinci yang terkenal sombong, arogan, sombong gitu ya. He was boastful because he had the ability to run very fast. He dikatakan ia was boastful ya. Ia sombong, sangat sombong atau sombong gitu ya. Because karena dia ya, karena he had the ability to run very fast. Karena apa? Memiliki kemampuan berlari sangat cepat. Oke. Very fast. One day, hari pertama atau suatu hari gitu ya. Suatu hari the rabbit saw apa? The rabbit saw. Kelinci melihat. Saw itu melihat. Rabbit itu kelinci. Dan itu bisa dikatakan sebuah atau kata gabungan. The rabbit, jadi sebuah kelinci atau seekor kelinci gitu. Jadi ini adalah kata tambahan gitu ya. Jadi di apa namanya suatu hari kelinci melihat tortoise ya, kura-kura, seekor kura-kura walking walk, dia kata walk ya, artinya berjalan ya. Walking very slowly. Berjalan sangat lambat. Oke. His arrogant personality led him to mock the tortoise and challenged him to a race. Artinya apa? His arrogant personality, kepribadiannya ya, yang sombong. Ya, arrogant itu tadi sombong. Lead him to mock the tortoise. Ya. Mengejek kura-kura.
and challenge him to a race, dan menantangnya. Challenge itu menantang, him to, dan menantangnya berlomba, to race, lomba lari gitu ya. The race attracted all the animals in the forest to come and watch. The race attracted. The race tadi katakan lomba. The race attracted all the animals in the forest to come and watch. Artinya apa? Artinya, lomba tersebut menarik perhatian banyak atau semua hewan atau banyak hewan ya di hutan. Animal in the forest, di hutan. Untuk datang, to come and watch, untuk datang dan menonton. Ya, ketika lomba nih. Nah, when the race began, saat lomba dimulai, the rabbits speed out quickly. The rabbits, kelinci, ya kan, berlari dengan kecepatan atau dengan sangat cepat. Speed up the quickly. Leaving the tortoise far behind. Meninggalkan kura-kura ya jauh di belakang. Feeling confident that he will win. Feel, dari kata feel ya, perasaan awalnya. Dari kata feel itu artinya perasaan, ditambahkan ing ya. Jadi merasa, confidence, yakin, that he will win, merasa yakin akan menang, dia akan menang gitu ya, dia akan menang. He dedicates to take a nap. Ia memutuskan untuk tidur, ya. Dedicate to take a nap. Untuk tidur siang, take a nap. Certain that the tortoise will never catch up. He dedicated to take a nap tadi ya udah. Certain tentu, tentu ya. Atau bisa dikatakan apa ya? Certain that the tortoise yakin lah ya. Yakin atau certain atau tentu. Yakin atau tentu kan sama. Tentu. Yakin gitu ya. Yakin that. Bisa dikatakan itu, bisa dikatakan bahwa. Jadi, yakin bahwa the tortoise, yakin bahwa kura-kura tidak akan pernah bisa mengejarnya, catch up gitu. However, namun when the rabbits woke up, saat kelinci bangun ya, when the rabbits woke up ya. Namun ketika ya kelinci bangun ya, he was sick. He was sick. Ia terkejut. Dia terkejut. He was shocked to find. Dia terkejut ternyata he to find the find that he had sleep for too long and the tortoise had already faced him and won the race gitu ya. Artinya apa? Saat kelinci bangun, oke.
When the rabbit woke up, ya, saat apa namanya, kelinci bangun yang ini. He was shocked, ya. Ia terkejut. He was apa namanya, shocked. Dia terkejut. Ternyata karena ternyata ia tidur terlalu too long gitu ya. Sleep too long. Jadi tidurnya terlalu lama, terlalu panjang. And the tortoise dan kura-kura had already, dan kura-kura sudah melewati pass dan memenangkan lomba. Melewati garis ya, already passed time and won the race, dan memenangkan lomba. Won dari kata win. Nah, won itu dari kata win, win ya. Verb kedua dari kata win. Atau kalau bahasa verb itu apa sih? Kalau bahasanya itu bahasa kata kerja ya. Apa namanya? Won itu kalau bahasa Sunda itu kan gini. Maneh. Atau jangan gitu deh. Kalau bahasa Sunda itu kan bahasa Inggris tuh banyak teman-teman gitu ya. Jadi won di sini ya. Awalnya kata win, won, bisa won gitu ya. Won the race. Nah, seperti halnya bahasa Sunda, aku bahasa Sunda itu atau menang, menang atau dahar kan, makan itu dahar, terus tuang gitu ya, terus lagi apa ya, ya makan tuang gitu dan seterusnya. Nah, bahasa Inggris pun sama teman-teman gitu. Jadi teman-teman patokannya itu harus menghafal juga dari bahasa Inggrisnya. Karena banyak tuh bahasa Inggris itu gitu ya. Bahasa Inggris itu maksudnya banyaknya itu ada bahasa keduanya gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Thanks to the tortoise perseverance and determination, he was able to win the race. Katanya. Berkat kegigihan dan tekad kura-kura, ya, that's the to the tortoise, berkat kegigihan, perseverance and determination, kura-kura yang mampu memenangkan lomba, katanya. He was able to win the race, gitu ya. Dia mampu was able to win the race. Nah, ini kata win tuh ya. Kenapa tadi won? Nah, itu teman-teman bisa bebas gitu ya. Maksudnya kedua gitu ya. Oke. Baik teman-teman, pembelajaran bahasa Inggris saya rasa cukup. Nanti kita akan pelajari lagi ya. Tips untuk teman-teman belajar bahasa Inggris, saya konsepnya adalah mengajari dengan teks, dengan cerita gitu ya. Supaya teman-teman ada gambaran dan ada apa namanya? Ada kosakata baru untuk teman-teman belajar gitu ya. Jadi tips belajar bahasa Inggris, satu, teman-teman harus hafal kosakata. Duanya teman-teman harus membaca, menulis. Nah, seperti tadi ya. Jadi satu kalimat tuh kita langsung belajar membaca dan sekalian menghafal. Di sini ada when, the rest, begin ya, ketika memulai apa lomba gitu ya, dan seterusnya. Ya, oke. Baik teman-teman, itu saja untuk pembelajaran kita kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di pembelajaran berikutnya. Demikian, terima kasih, tetap semangat dan mari upgrade diri kita. Terima kasih.